Lain celiak pak filem The Ten Commandment lo. Bintangnya Charlton Heston. Ini terkena. Dia pun nak melumpuh, apa? Mau mengakui saya mau penonton lo. Iya kan? The Ten Commandment tu filem Nabi Musa tu. Terbentanglah. Ndak jalan dah pak air laut tu nang kariang. Dipaciin Allah kiri kanan dah. Lalulah Nabi Musa jo Bani Israel ke tengah tu. Bani Israel ko kan banyak tingkah pak. Tiba di suala paru yang bola pa Musa ba makanan ngot. Hanya turunan Allah makanan dari surga manna salwa. Baik itu Allah memuliakan Bani Israel tu dulu pak. Akhirnya dia melawan kepada Allah. Pailah pak. Nyo putar-putar dan dalih ko saya pailah ke Mesir. Caliak mai Firaun tu. Nyo disimpan orang di piramid tu. Iya kan? Jadi Firaun tu kecil orang dalam jalik pak, belum jalik lah. Hidungnya bengkok, kaki pengka, kepalanya panjang. Jadi orangnya pintar. Ambon tak menjalik lah dong. Cerita orang, ya kan? Jadi takana dia ambo ayah ambo. Kata ayah ambo dulu, orang kalau bengkok hidungnya dia turang mada tu. Macam lihat saja pak, kalau ada orang bengkok itu orang tu mada orang. Itulah dia Firaun. Ya kan? Itu mengko Nabi Musa tu membaca doa tadi. Dia akan menghadapi peristiwa yang luar biasa melawan ayah hangke dan pernah menggadang nawak. Tapi itu yang menyuruh Allah berhasil beliau berhasil. Tapi Allah yang mengalahkan orang zalim itu. Bukan orang banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah, Bapak pengurus masjid beserta jamaah tarwih, anakku pesantren Ramadan, cucu-cucu kami generasi muda, jamaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Ayat yang saya baca tadi populer dibaca oleh seseorang yang banyak sekali orang menghafalnya. Sehingga untuk memulai acara orang kerap kali membaca ini. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ini sebenarnya bukan sembarang doa, Pak. Itu doa yang terdapat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Doa itu berasal dari permohonan Nabi Musa kepada Allah. Jadi doa ini ada kaitannya dengan akidah, ada kaitannya dengan menguatkan mental menghadapi kezaliman. Ya kan, bukan dibiarkan saja kezaliman itu, tapi untuk menguatkan mental, termasuk dalam doa tadi. Kemudian untuk melapangkan dada, mendinginkan pikiran, dan untuk mempermudah urusan. Kalau ada bapak dan ibu yang belum tahu, doa itu terdapat dalam surat Taha ayat 25 sampai ayat 27. Kenapa Nabi Musa membaca ini? Bapak-bapak yang terhormat, Nabi Musa itu
ketika beliau akan lahir, jauh sebelum beliau lahir itu, anak laki-laki yang lahir seluruhnya dibunuh oleh raja. Tidak ada orang yang berani membantah, Pak. Seluruh anak laki-laki itu dibunuh. Yang perempuan diberikan kehidupan. Itu ceritanya diulang-ulang oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Begitu kekejaman raja yang bernama Fir'aun. Ada seorang ibu yang hamil, yang dihamilkannya ini calon nabi. Kalau nabi pasti laki-laki, Pak. Setahu kita dalam Al-Quran, tidak ada Allah percaya kepada perempuan jadi nabi. Kalau jadi lurah, jadi polwan, percaya Allah. Jadi camat, tapi kalau jadi nabi, tidak percaya Allah ke orang bersih. Kaum muslimin, maka yang akan jadi nabi itu pasti laki-laki. Yang menyebabkan ibu Nabi Musa ini sedih, kalau anaknya lahir pasti dibunuh. Dia mengharapkan juga anak ini laki-laki, dan itu pasti laki-laki, sebab Allah berkehendak anak yang lahir dari rahim ibu ini namanya Musa akan jadi rasul. Tapi di Allah lain, Pak. Diilhamkan ke ibu Nabi Musa, kau manyui anak-anak. Dimasukkan ke dalam peti, dia nyui yang ke batang air. Kalau menurut hukum malam warih nambah jawe pusako nan batolong, ya kan? Menurut yang biasanya kalau hanyut dari hulu kemana perginya? Ke muara kan? Kalau istilah di kampung, inyu anyui dari mudiak, lapehnya ke ilie. Ada disebut mudiak tu di kaki gunung, dan disebut ilie tu muarola lawi. Tapi kali ini tidak. Maka bayi tadi terus ke tepian sungai, dan kebetulan istana Fir'aun itu di tepi sungai. Istrinya sedang di tepi sungai itu. Nampak dia peti anyui, ya kan? Nyo jambu tu. Buka tutupnya, kira anak dalam. Alangkah bahagianya istri Fir'aun ini karena sudah lama menikah belum mendapatkan anak. Separuh basoraknya, Pak, balari kata istana, Dafir. Bukan suinya ndak Firdaus do. Firaun. Awak dapat anak di batang air. Kita pelihara anak kaya dah. Laki-laki berusia je Firaun. Laki-laki dah. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin jari manis pemenan ayah jo bundonyo, ubek jari pelarai damam sedingin tanpa di kapalo. Kok gadangnya nanti pembangki batang terandam papui malu di kaniang penyawek kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Banyak gunanya dafir. Nang kece Firaun tak bisa, anak laki-laki harus dibunuh. Apa kata istrinya? Dia udah rajo, udah sangat berkuasa, ditakui orang, bunuhlah. Tapi hari kini kau juga mau minta cara aja. Kalau anak kau dibunuh aja. Mandanga ke cara itu berubah suara Fir'aun, Pak. Indak lututnya sana meretik dojo janggui-jangguinya, Pak. Meretik sana. Minta cara dia nak sampai ke sinan dia udah ada. Kok kita pelihara lah anak kau. Sebenarnya apa itu, Pak? Allah memperlihatkan kepada manusia yang ambisius berkuasa, engkau itu hanya berkuasa sementara, kata Allah. Yang benar-benar berkuasa saya. Ya kan? Jadi tidak jadi dibunuh doh. Sebab istri Fir'aun go, Pak, indah ada dia dalih kurang serencak itu doh. Jadi mandangah kacara itu camehnya. Jadi bini kalau rajo lah takut di bini, itu tidak keselamat itu dah, Pak. Walaupun penguasa besarnya, kita takut di bini.
Dia apa nama nan takut diri ni, jangan satu orang mencalon jadi wali kota gubernur kan. Tak kan selesai apa memimpin do kalau takut di ini. Ya kan? Jadi yang membesarkan Nabi Musa itu di istana sampai dia diangkat jadi rasul adalah abaratu kekuasaan Allah. Anak-anak nan lain dibunuh, Nabi Musa dipelihara. Ketika Nabi Musa ini berumur beraja tagak, kalau kini kan ada alat-alatnya dijual orang di pasar, tak perlu nak membuat alatnya lah, langsung pakai roda kan. Nabi Musa dulu beraja tagak tu bapak cik je janggut Fir'aun kau. Janggut Fir'aun tu panjang. Tak cabut janggut kau padi, dem bunuh je anak kau. Keluar lo pisau balik, acik bininya dah. Udah kadang-kadang sama lo je anak-anak, awak rajo je. Ya kan? Anak kita kau tak berakal. Jolah ambil kue sepiriang, ambil api sepiriang. Anak mana kau ambil kau? You dites pak, dia ambil kue sepiriang, api sepiriang. Ternyata anak-anak ini suka yang berwarna api kau nanya kaja. Nyo ambil, nyo masuk ke munculnya, tawakal lidah, tapaki. Anak bodoh anak kau bawa ke lekang api nanya makan. Jadi semenjak itu Nabi Musa ini disebut oleh ayah angkatnya Fir'aun anak bodoh. Maka lidah beliau tu rusak pak. Jadi lidah beliau kurang fasih mengecek. Atau mengkonyo mendoa ke Allah, wahlul uqdatam min lisa, jadikanlah lidah saya ini fasih berbicara. Yafqahu qawli, supaya orang memahami apa yang saya katakan. Jadi doa itu tidak tanggung-tanggung pak. Maka kita membacanya harus dihayati. Kita minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Tapi awak merabu je sudah tu. Tak sesuai doa tu dibaca tu pak. Ya Allah lapangkanlah dadaku, itu artinya. Rabbi syrahli sadri. Surah tu dibaca doa yang kedua, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Nana monyo urusan walau mendoa kadang-kadang diuji di Allah. Ya kan? Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, inai ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku duang. Lai sesuai je rencana? Indah. Sabar kita. Bahago lah mendoa, bola ikon, bola baca iko je nanti jadi. Percuma kita baca wa yassirli amri. Ya kan? Orang banyak sekali baca doa ini pak. Sudah baca assalamualaikum, alhamdulillah, wassalawat ke Nabi, atau Rabbi syrahli sadri. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, Nabi Musa doa ini untuk menghadapi Fir'aun. Jadi Nabi Musa tu pak, yuwana di kue mentalnya di Allah. Fir'aun ko rajo kapie, disuruh mengislamkan dek Nabi Musa. Nabi Musa di mata gigi lidahnya pak, iko ayah angke awak, nan mengadang awak saja, ketik. Disuruh di Allah menyampaikan nan bana, akan tergigi lidah tu. Ibaratnya sama menantang matahari menapiak matau padang. Tapi perintah ini jelas pak. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada ayah engkau Fir'aun itu, nyolah melampaui batas. Jadi ketika itu Nabi Musa tidak di sana tu lepak, nyolah jadi buron. Karena nyolah malarai kemenakan Fir'aun bercakap, ya kan? Marabu kemenakan Fir'aun kok kayaknya. Rupa Nabi Musa kau pandai akido pak, meminjam tenaga orang tu, ya kan? Amati kemenakan Fir'aun, ya kan? Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat,
Jadi buron dah sudah itu untuk dibunuh. Akini disuruh babalik di Allah ke istana ko untuk menyampaikan manbana. Itu sangat takut Nabi Musa tu Pak. Tapi apa kata Allah? Jangan takut. Pergilah engkau ke sana. Alang kambo katon kaya angke embo tu ya Allah. Faqul halaka ila anta zakka. Kecil engkau ya apa lalamu mana mengerengkang ke perintah Allah. Apabila apa ke mensucikan diri lai. Tuhan yang kamu sampaikan lai. Faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya akan membimbing Bapak untuk mengenal Tuhan yang bernama Allah itu. Referensi yang apa ya Allah supaya nyo percaya je. Fa'arahul ayatal kubra. Perlihatkan kepada ayah angkatmu itu tanda-tanda kebesaran dariku. Apa tanda-tanda kebesaran dari engkau nang kambolian kecil Nabi Musa? Engkau memaci atau tungkek untuk gunanya nama saja. Gunanya perambah rumpui untuk makanan kambing. Nang kedua untuk besi tumpu tagak sebab tanah siko banyak curam. Ada gunanya nang ketiga atau lapeh lah je Allah. Nyo lapeh Nabi Musa jadi ulah gadang tungkek tu Pak. Nabi Musa saya takui. Itu mukjizat kata Allah. Apa cik lah balik je. Nyo pacik ini jadi tungkek lah lihat. Abau tungkek kau kesinan. Ya kan? Alapain Nabi Musa. Rupa Fir'aun kau lah tahu. Ya kan? Inyo asyang tukang sihir 108 malai orang Pak. Yang tidak pernah kalah selama ini. Ala tiba Nabi Musa aku yo hebat ang alawan tukang sihir engkau. Kecil Nabi Musa mulailah nyolapin di tukang sihir tu tali Pak. Tali berubah lo jadi ular merayap banyak tu. Agak gentar Nabi Musa. Musa jangan takut. Itu hanya permainan mata. Itu tetap tali bukan ular. Tapi kalau tongkatmu tadi memang jadi ular. Ini tetap tali pegang aja. Dan tukang sihir tidak akan mempan menganiayamu dari manapun dia datang kalau engkau berserah diri kepadaku. Lah sudah nyolapen tukang sihir, nyolapen lo de Nabi Musa tungkeknya Pak. Sawanta abi hula tukang sihir tu makan de ulah Nabi Musa. Habis semua. Melihat kenyataan yang seperti itu, tukang sihir ini yang tidak pernah kalah sekarang kalah. Sadarnya Pak. Nyo langsung sujud. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah. Segala puji untuk engkau dan ampunkanlah kezaliman kami selama ini. Ternyata yang benar Musa bukan Fir'aun. Pak, anaknya terima di tukang sihir tu Pak. Kaki jo tangan nyo kompoin di Fir'aun zadon. Dah kaki nak tangan nyo menyambut darah. Kalau kalian mau bertuhan kepada saya kembali, kalian tidak akan saya bunuh. Kalau tidak akan saya bunuh semua. Tertawa orang tukang sihir ini Pak menahan sakit. Tapi dia tertawa. Fir'aun, sekarang kami juga tidak ada gunanya hidup lagi karena kaki dan tangan sudah buntung. Lambat atau cepat kami akan mati karena darah kami keluar. Tapi kalau kami mati dulu, kami sedang mengikuti engkau. Kalau kami mati sekarang, kami sudah mengikuti Musa, kami sudah bertuhan kepada Allah. Tidak ada kami mati lagi. Meninggal orang itu semua Pak. Nyo pancuan nyo di Fir'aun, lah mati yo orang tu le. Itu kejam. Potong liye kepala. Itulah orang yang belum sempat salat, yang belum sempat bersedekah, yang belum sempat mendengar wirid Ramadan, tapi masuk surga ke sadon. Karena inyo ndak takut jo rajo, takut jo Allah. Kalau zaman kini ke mana banyak orang takut jo Allah jo karajo.
Ha? Calik dapat sinar baban amanan takutnya kerajo yo ke Allah. Padahal ulama selama. Ini bapak-bapak ini. Itu kini orang takut orang ke orang berpangkat daripada Allah. Padahal nama menantuan nasib awak ko dari dunia sampai ke akhirat ndak rajo dah pak. Allah. Jadi jangan menyembah-nyembah rajo, sembahlah Allah. Allah yang menentukan nasib kita. Alai nama patuh Fir'aun mencari kenyataan tak? Itulah orang yang tak dapat hidayah. Santiang sihir engkau gini aja. Tapi saya tidak akan mengakui engkau. Malah kamu akan saya bunuh, kata Fir'aun ke Nabi Musa. Abalai Allah. Tak masuk nambana dah. Jawab Fir'aun sudah tu pak. Fahasyara fanada. Nyokumpuan tentaranya. Summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling. Faqala ana rabbukumul a'la. Jangan percaya dengan Musa ini. Yang Tuhan itu saya. Wa ana rabbukumul a'la. Saya yang Tuhan yang tinggi itu, bukan Tuhan Musa. Nah, ikut pelajaran cele pak. Lebih-lebih untuk anak kami na mahasiswa. Apakah Nabi Musa disuruh mendemo Fir'aun ko? Kalau kini kan orang banyak demo ke demo pak. Apakah Allah menyuruh mendemo Fir'aun ko dek Nabi Musa? Tidak pak. Disuruh pindah. Kalau engkau lawan, tak kata lawan. Donyo punya aparat 700.000 orang. Kalian 200-nya Bani Israel. Baka melawannya. Kama kami jerah ya Rasulullah. Jadi konsep demo kan tak ada dalam Islam no pak. Ya kan? Tapi menerima tak menerima mahasiswa tu ambo ingin menyampaikan saja. Ya kan? Agak demo ke demo ko akhirnya emosi kemudian anarkis, sudah tu luko-luko. Ado nan mati. Awak lah S2 belum sempat kerja lah demo mati. Babini saya lulai. Kok nyatanya di malaikat di kubur atau bahara soal babini itu saya. Nak tentu jik je lah. Mati. Akama Nabi Musa ko disuruh ada Allah hijrah ke Palestina. Itu menyumbarang laut, ya Allah paisalah dulu ke Allah. Nyobaolah Bani Israel nan 200 kok. Tiba di tepi laut itu, bakal ya Allah. Lai bawa tungkek tadi, lai letak ke laut. Nyolatan Nabi Musa ke laut pak. Air laut itu bersibak. Lain celiak pak filem Z10 Commandment lo. Bintangnya Charlton Heston. Lai terkena. Dia pun nak melumpuh, mau apa? Mau mengakui, saya mau penonton lo. Iya kan? The Ten Commandment tu filem Nabi Musa tu. Terbentanglah. Tak jalan nampak air laut tu nang karyang. Dipaciin Allah kiri kanan dah. Lalulah Nabi Musa jo Bani Israel ke tengah tu. Bani Israel ko kan banyak tingkah pak. Tiba di suala paru embola pa Musa ba makanan ngot. Hanya turunan dari Allah makanan dari surga manna salwa. Baitu Allah memuliakan Bani Israel itu dulu pak. Akhirnya dia melawan kepada Allah. Pak Menteri Perdana Menteri Israel lah saki lah 9 tahun koma baulek sador di dalam tak mati-mati dah. Tu kerana melawan Allah pak. Di dunia saya dipelih. Celiak ada di video pak tu. Ya kan? Jadi dia cuba-cuba melawan Allah lebaran ke tinggi pangkat awak. Ya kan? Pasti awak nang kalah. Sebab nang punya negari ko Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat yang saya muliakan. Lah selesai kesoalan sudah makan, lah sindawo ketik ke bawah orang tadi. Tiba Fir'aun nyo tentaranya leh. Dek nampak jalan, masuk lo kawan ke dalam laut kau.
Laka sadonyo masuk nyo patamun air tu di Allah balik. Serupa tsunami sadonyo mati pak. Jadi nama ngalah rajo-rajo zalim ko pak. Indak rakyat do Allah. Jadi tunggu salah balasan Allah kalau ada rajo-rajo di dunia ko nan zalim. Semua mencelik lah pak. Pastinya kerate di Allah. Dah ada indaknya. Kalau lawak kalabihan zalim tu. Ya kan? Mati. Tapi namai Fir'aun ko ndak hilang dalam laut itu pak. Ditulaan di Allah ke tepi. Diawetkannya dia orang. Sampai kini ada jo apa ilah pak. Yo putar-putar dan dalih ko saya pailah ke Mesir. Caliat mai Fir'aun tu. Nya disimpan orang di piramid tu. Ya kan? Jadi Fir'aun tu kecil orang dalam jalik pak. Belum jalik lah. Hidungnya bengkok. Kaki pengka. Kepalanya panjang. Jadi orangnya pintar. Ambon tak menjalik lah dong. Cerita orang. Ya kan? Jadi takana dia ambo ayah ambo. Kata ayah ambo dulu. Orang kalau bengkok hidungnya dia tu orang mada tu. Jalik saja pak. Kalau ada bengkok hidung orang. Tu mada orang. Itulah dia Fir'aun. Ya kan? Atau mengko Nabi Musa tu membaca doa tadi. Dia akan menghadapi peristiwa yang luar biasa. Melawan ayah hangkik. Yang pernah menggadang nawak. Tapi itu yang menyuruh Allah. Berhasil beliau. Berhasil. Tapi Allah yang mengalahkan orang zalim itu. Bukan orang banyak. Ya kan? Jadi mahasiswa berpikir dua kali lah ke demo. Walaupun di negara berbulian. Ya kan? Fikirlah. Nabi Ibrahim sudah dibakar di Raja Namrud. Boleh demo? Tak. Pindahlah. Ya kan? Tak ada. Mungkin banyak tak sesuai juga. Tapi Al-Quran mengecek itu. Itulah kaji awak malam kini. Ada orang sawah kambo bajak di sebelah aku cile ya. Namanya Muhajirin. Ya kan? Dia mau pergi ke sana dulu. Tinggallah musaji hikmah jo jamaahnya yang akan banyak mendapat hikmah. Asalai rajin meramaikan musaji kotarui. Dan saya doakan lebih dari itu. Jamaah Masjid Al-Hikmah dimasukkan ke serugo sama serugo nanti andaknya. Jo Rasulullah dalam sarugo Firdaus. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.